Hai, selamat malam Pak Bos. Mau bertanya malam ini, kejutan pertanyaannya ya. Hmm, Begini ya, saya mengisahkan dulu ya. Jangan terus serius ke Bos. Gini, kita orang timur tuh kan suara tuh kan besar-besar tuh. Kita tuh kan tidak bisa kalau omong kecil tuh, jadi orang kira kita semua marah semua. Jadi kalau dalam konteksnya dan anak-anak nih kak, kan biasanya kan kita tidak bisa tuh omong anak tuh pelan-pelan kayak kak nggak boleh ya, harus gini ya. Pasti bahasa yang kita keluar tuh tidak boleh, harus begini kak. Maksudnya dengan nada-nada penekanan-penekanan tuh yang menurut menurut kita tuh biasa ya. Tapi kalau mungkin menurut orang lain yang dengar tuh kayak ih kasar sekali begitu. Tapi ini saya tanya ya pendapat, karakter begitu baik atau tidak? Ya, jangan tanya kaget-kaget begini boleh supaya saya bisa Harus, pikir. tidak bisa. Kita tuh harus fair, semuanya tuh mengalir. Oh ya, baik. Setiap orang manusia ini kan kita hidup tinggal dalam konteks masyarakat tertentu. Dulu sekali ketika alat-alat transportasi belum terlalu berkembang, perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain itu terbatas. Bahkan untuk langgar laut pun tidak jarang orang untuk berpindah-pindah lah istilahnya, karena arus transportasi masih terbatas. Bukan arus, alat transportasi. Nah, ketika orang sudah teknologi berkembang, dunia makin maju, transportasi mulai lancar, orang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Pada saat itulah terjadi pertukaran budaya. Saat dimana belum ada pertukaran budaya itu, kita menganggap segala sesuatu itu biasa, Normal. normal. Tapi menjadi tidak normal ketika kita compare dengan wilayah lain yang memiliki budaya yang lebih, kebiasaan yang lebih lain, yang lain dari kita. Artinya saya tidak hanya menspesifikkan bahas suara keras ya, suara tinggi, tapi banyak hal akan kita compare kan, oh dia lebih baik, dia lebih baik. Sebenarnya tidak juga. Oke, kalau kita mengatakan bahwa pola pengasuhan orang tua dulu itu jahat, jelek, keras, berarti sekarang ini generasi yang dihasilkan maksudnya generasi yang hancur berlebur ya. Tapi itu kan tidak terjadi. Sepakat tidak? Sepakat. Bahwa akhirnya kita kemudian menganggap, oh ya, itu cara orang tua mendidik kita, dan akhirnya kan kita tidak menganggap itu sebagai sebuah kekerasan dalam tanda kutip. Ya kan? Maka saya bilang ketika bicara soal kekerasan itu kita harus lihat konteks di mana kita dibesarkan. Mungkin kekerasan yang lebih parah untuk saya ya dalam bentuk penelantaran. Nah itu yang mungkin tidak bisa ditolerir di setiap tempat. Tapi kalau soal gaya berkomunikasi saya sangka itu bisa disesuaikan. Yang paling tidak bisa diterima itu adalah orang tua menelantarkan anaknya. Itu bentuk kekerasan yang paling parah. Atau ya kekerasan seksual, itu kekerasan yang paling parah. Tapi kalau bicara soal kekerasan verbal, Karakter. sejauh itu sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat dan disampaikan walaupun dengan cara itu, tetapi intensi, saya selalu menekankan intensi. Ketika hati orang tua atau hati siapapun yang mengucapkan itu adalah dengan tulus untuk mendidik, maka untuk itu mungkin bukan suatu bentuk kekerasan ya. Oke. Ada ya pertanyaan lanjutannya. Nah setelah kita mengenal banyak ilmu-ilmu parenting nih, ada hal yang memang tidak bagus ya di masa lalu yang terbawa sampai masa sekarang ya. Karena begini, anak-anak Salah. yang dididik Yang orang tua dalam mendidik waktu itu adalah penuh kebencian, penuh itu ya, kayak
sesuatu yang dilakukan tidak dengan tulus hati itu akan ditangkap oleh anak sebagai satu bentuk kebencian. Dan Kekerasan. itu yang akan meninggalkan bekas luka. Itu yang akan membuat anak itu trauma. Tapi kalau kita keras, tetapi ketika ketika gaya kita dalam menyampaikan itu tulus, walaupun cara kita mungkin ya tadi sesuai dengan konteks budaya kita ya, itu ditangkap oleh anak sebagai suatu bentuk kasih sayang. Mungkin hanya karena cara ini berbeda dengan cara masyarakat di wilayah lain pada umumnya, sehingga akhirnya itu dianggap sebagai satu bentuk Kekerasan. Ya, mungkin perbedaan kultur mempengaruhi cara didik masing-masing orang ya. Iya, ya kan bicara gaya bahasa kan itu bukan kekerasan kan, gaya bahasa itu. Ya, Dan betul. memang gaya bahasa kita pada umumnya di timur ya nadanya besar, keras seperti itu, seolah-olah itu mengandung sebuah kekerasan dan ditangkap oleh orang-orang yang berada di luar lingkup budaya itu, lingkup kebiasaan itu, menganggap itu sebagai sesuatu yang lain. Kemudian itu dijudge sebagai sebuah hal yang tidak bagus. Padahal saya bilang tergantung intensi. Pun kalau kita omong halus-halus, tetapi kalau intensi kita penuh kebencian, yang ada adalah kayak gini nih. Kan itu halus, tetapi penuh tidak sukaan. Nah, itu kayak gimana gitu. Ya memang ya, saya tidak bisa mengatakan bahwa gaya ini lebih benar daripada gaya itu, cara ini lebih benar daripada cara itu. Yang harus kita tekankan adalah intensi, maksud, tujuan, dan ketulusan kita saat menyampaikan hal itu Pada anak terkhususnya ya. ya. Oke, terima kasih untuk malam ini. Bye-bye.